Hai sahabat Biting, selamat pagi. Salam jojo buat kita semua. Semoga hari ini sahabat Biting semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, hari ini Biting nak cerita sedikit. Ini cerita pasal hari kemarin ya, kemarin siang. Dimana pas waktu Biting itu mau buat susu Dedek Rian, jadi Biting nak ambil dodot macam itu. Tiba-tiba ada bunyi dari bawah kolong lemari ya. Lemari itu kecil saja tempat kain kita orang. Jadi bunyinya macam itu. Tiba-tiba Biting takut lah. Ini sepertinya ada sesuatu ini di bawah kolong ini. Biting tengok macam ini tak berani. Karena nanti kalau kita tengok macam ini dia macam itu kan. Nah, sahabat Biting mesti tahu apa maksud Biting ini. Kalau macam ini. Nah, jadi ini adalah ular sembur. Biting pun tak tahu dari mana datangnya benda itu. Memang pagi-paginya itu kocet-kocet itu di bawah kolong sudah gonggong-gonggong. Jadi Biting tak tahulah kalau itu yang dia gonggong. Dari mana masuknya, cara dia masuknya pun Biting tak tahulah. Kita main-main dekat luar ini dengan Dedek Rian kan. Jaga Dedek Rian, dia naik kereta-kereta dia. Jadi dia teringin nak minum, Biting nak buat susu, ambil botolnya itu, tiba-tiba nah, Kila yang duduk di luar tunggukan Dedek Rian, jadi bangunkan karena dia baring-baring dekat sini. Pak, tengok itu, macam ada ular di bawah kolong lemari itu, tengoklah dulu nanti kena sembur. Nah, Biting cakap macam itu. Mana pula datangnya ular, kata Kila kan, kata bapaknya Rian. Jadi tengoklah dulu, aku dengar bunyinya itu bunyi ular sembur. Nah, Biting cakap macam itu. Dan Kila pun masuk rumah, tengoknya ambil senter sekali, dia tengok macam ini, memang betul sudah macam ini dia. Itu mulut dia sudah macam ini, dekat apa itu. Kalau ingat itu Biting macam takut ambil dodot, itulah dia Biting tahu kalau itu dalam ada ini. Kalau Biting tak ambil masa tak ada ambil dodot dekat samping lemari itu, tak tahulah apa jadi dengan kita orang ya. Soalnya itu lemari dekat dengan tempat tidurnya Dedek Rian. Tilamnya dekat situ ya, ada tilam-tilam kecil untuk dia tidur di situ ya. Nah, kalau sempat tadi tak tahu kalau ada ular di situ, entahlah apa jadi, tak tahu, Biting tak tahulah. Nah, itulah Tuhan itu baiknya, dia tunjukkan ada benda yang satu itu. Jadi langsung aja lah Kila pun ambil itu alat macam tongkat-tongkat macam itu kayu. Dia tusuk di bawah apa itu, maksud dia mau tusuk kepalanya kan, tapi tak dapat kepalanya sahabat Biting, cuman lehernya sampai sininya yang dia tusuk macam itu. Tapi sudah lekat lah. Cepat-cepat Kila panggil Biting, kurung adek di luar itu, di ruangan luar itu dulu, datang sini bawa tojok, dia cakap. Jadi Biting pun cepat-cepat pergi. Menangislah adek di sini kan, Biting tinggalkan. Lepas itu ambil lah tojok di bawah kolong, ambil tojok itu bagi dengan Kila. Lepas itu dia suruh Biting sorot dia punya kepala itu, supaya nanti bila Kila tusuk dengan tojoknya itu nampak ya. Jadi Biting pakai lampu suluh itu ataupun senter itu bagian kepalanya. Nah, Kila ambil tojok yang tadi, satu tangan pakai kayu, satu tangan lagi pakai tojok, dia tojok macam ini kepalanya pas dekat sininya. Tenang rasanya ya. Ini sudah kena kepalanya, kata Kila. Lepas itu dia tarik pergi keluar macam ini, naik. Itu kira-kira adalah lebih setengah depai ya, hampir 1 meter lah panjangnya ular semburnya itu. Kalau tangan Dedek Adrian pas lah besarnya ya. Nah, jadi ular itu pun dapatlah dibunuh sama Kila. Mungkin kalau orang lain tadi, kalau benda itu ke rumah, ada setengah-setengah orang dia tak suka bunuh benda itu, dia usir macam itu aja. Tapi Biting sama Kila cakap takut kan, nanti benda itu berulang lagi balik ke rumah. Mungkin karena di sini sudah tak ada lagi kucing. Inilah masalahnya. Kalau kucing tak ada di rumah, benda tikus itu paling suka masuk rumah. Dia apa sisa-sisa makanan ataupun ada lauk yang tidak habis, itu dia suka cium-cium di meja-meja itu ya. Itu kalau tak ada kucing. Tapi nak buat macam mana, kucing kita yang hitam itu pun udah dimakan ular. Jadi sekarang ini Biting tengah cari-cari siapa yang punya anak kucing ke apa. Biting kalau bisa minta lah satu paling tidak anak kucing itu ya untuk jaga. Sebabnya kalau kucing tak ada,
tikus merajalela. Nah, kalau tikus banyak di rumah, ular pula yang makan tikus. Ini macam rantai makanan tahu. Rantai makanan dulu waktu sekolah itu adalah bikin ingat siklus makanan, siklus apa namanya, rantai makanan. Kucing makan tikus, tikus makan ini, macam gitulah dibuat rantai makanannya. Jadi sekarang ini Biting kadang-kadang takut tengok kalau di rumah macam itu, kalau tak ini nanti tak bunyi dia, takut Biting. Apalagi macam Biting ini kan bukannya apa, ini pondok kan kecil, lebih kecil daripada pondok yang lama kan. Jadi barang-barang kita banyak yang simpan di atas, dalam bilik itu sudah penuh semua kain kita, bag, semua kita packing dulu, sudah penuh semua di dalam. Itu kadang-kadang Biting risau juga masuk dalam kamar itu, jangan-jangan di sini sudah bersarang pula dia, macam itu. Sedangkan luas macam itu, di ruang tamu tak ada benda-benda, paling itu ada tempat tidurnya Adrian aja pun bisa dimasuki kan. Apalagi di dalam kamar. Terus terang di dalam kamar itu sudah banyak kain-kain itu. Banyak kain, banyak bag yang kita susun-susun di situ. Tak muat lagi. Tilam semua di dalam kamar itu. Jadi kita takut juga memang. Pokoknya kalau ingat ular semalam itu dia sembur Biting itu memang kuat suaranya, macam itu. Jadi Biting sudah pernah waktu pergi ke ladang, ada sawit yang tidur macam ini. Jadi masa itu Biting ini berondol lah ya, sambil tengok Dedek Rian, nanti bangun pula dia. Oke, aman. Jadi masa Biting berondol itu dulu Dedek Rian belum ada ya, masih Kila berdua dengan Biting. Jadi pohon sawit itu agak condong dia macam ini. Jadi di bawahnya itu ada banyak berondol. Biting pun ambillah korek gancu itu kan, gancu atau alat untuk ngorek-ngorek macam ini. Pas dekat lubang itu nyembur juga ular ular sembur itu. Biting korek macam ini, katanya, wah ini sudah tak iya nih. Biting tengok macam ini memang betul kepala sudah macam ini ya. Karena kalau dekat sawit ini dia itu banyak makan tikus, banyak tikus-tikus dekat sawit ini. Jadi itulah yang dimangsa sama ular itu. Nah, jadi bila kita macam jumpa dia punya tempat ataupun rumah, dia itu marah dengan kita, macam itu. Dari situlah Biting tahu kalau itu bunyi semburan ular. Kalau tak, Biting pun tak paham. Bila sudah tengok macam itu baru, oh ini bunyi ular, kalau nyembur, ular sembur namanya. Jadi kemarin itu memang adik pun sampai di luar Biting kunci karena takut kalau di dalam nanti kan ini apa namanya, takut kena sembur macam itu ya. Memanglah. Hai sahabat Biting. Nah, ini kita kedatangan tamu tak diundang ya, tiba-tiba Biting nak bikin dodot dedek tadi. Tiba-tiba ada ular sembur yang masuk dalam rumah. Biting pun tak tahu dari mana, bila dia masuknya tak tahu. Nih, jom kita tengok ini. Kila lagi bunuh. Nah, itu di dalam dia ya. Ular sembur putih ya. Tuh. Itu dia sahabat Biting. Tak tahu dari mana datangnya. Udah mati kayak itu, Pak. Itu dia. Ini ular sembur putih ya. Biting pun tak tahu tadi. Tiba-tiba Biting nak buatkan susu dedek kan. Tiba-tiba macam ada suara gitu. Biting pun terkejut lah. Bangunkan Kila. Rupanya ular sembur udah sampai dekat rumah. Ini kobra yang putih ya. Anaknya ini malah dilangkah-langkahinya pula. Dia sendiri menghantar nyawa ke rumah. Bukan kita berniat membunuh ya, tapi dia sendiri menghantar nyawa ke rumah. Biting kalau ada benda-benda ini memang Iya anakku. Adik menangis pula di luar. Itu dia ya. Iya anakku. Memanglah
Sayang nak, sayang. Oh naku. Sini mama naku sini. Sini mama naku. Oh naku. Iya nak. Ada ular naku, tunggu ya. Bentar ya naku. Nanya, naku. Kenapa? Mau mimik tadi Nana ya? Mau mimik cucu, belum dibuat susunya udah kedatangan tamu tak diundang. Sayang nak ya. Biar mama bikin ya naku. Tunggu ya, tunggu Nana ya. Memang ada tadi bunyi dia kumbang ini. Aku tak tahu pula kalau ular yang digonggongnya bawah kolong. Oh, ini rupanya digonggong. Tapi dari mana masuknya ya? Marah dia. Makan kumbang. Kau kan lagi hamil kumbang. Hajarlah. Oh, ini rupanya. Si belang. Ganas itu. Gigit kumbang, gigit. Ayo gigit. Takut dia. Gigit kumbang. Kenapa si bodong jadi penakut dia? Malah galakan pula si kumbang. Gigit kumbang. Gigit. Ayo gigit kumbang. Oh, ini yang disawit dulu itu. Iya. Dia ngejar-ngejar tikus kayaknya. Soalnya tikus kan banyak. Ayo hajar. Tapi untung loh Pak, aku tadi mau bikin dodot itu dia marah itu. Kalau enggak kan bahaya. Adik main-main sini. Pas pula dekat tempat tidur adik ini. Nah itulah cerita Bi Iting pasal hari yang kemarin ya. Sampai di sini dululah cerita kali ini. Bi Iting pun nak masak juga, mumpung lagi Dedek Rian tidur. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye bye sahabat Bi Iting.